Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirayuda Mahendra dari kelas Ulumul Hadis A akan menjelaskan tentang bagaimana itu living hadis dan penerapannya di masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Jadi hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang dipegangi dan diajarannya diamalkan oleh umat Islam yang menjadi standar umat Islam dalam usaha meneladani dan mempraktikkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Indonesia adalah negara yang kaya dan dengan keberagaman. Keragaman budaya, bahasa, suku, dan agama menandaskan betapa kayanya negara ini. Dalam masalah agama yang memiliki peranan dominan dalam konstruksi masyarakat Indonesia. Sementara itu, budaya nenek moyang merupakan tradisi yang tidak lekang oleh zaman dan perubahan. Di banyak tempat santero negeri ini, budaya nenek moyang ini bereksistensi mulai dari tradisi nyekar di kuburan upacara kematian ataupun tradisi sungkeman mudik saat lebaran dan lain sebagainya. Pada titik relasi antara agama, modernitas dan budaya nenek moyang inilah akulturasi dan sinkretisasi itu muncul dalam berbagai bentuknya. Dalika agama dan budaya nenek moyang mencipta suatu ajaran agama sebagaimana yang diajarkan oleh Wali Songo. Jadi di dalam Indonesia ini terdapat banyak suku, terdapat banyak kultur, budaya dan lain sebagainya. Agama juga sebagai penopang dari suku budaya dan juga sebagai pengaplikasian agama juga bisa melalui budaya tersebut. Nah, jadi sekarang juga termasuk zaman modern. Jadi agama modern dan juga modernitas dan juga budaya itu juga menjadi peranan utama dalam kehidupan di masyarakat Indonesia ini. Nah, sementara living hadis itu merupakan ilmu yang baru, bukan berarti ilmu ini sudah ditemukan atau sudah dipraktikkan dalam ketika zaman dulu, tapi ini hanyalah masalah terminologinya saja yang baru. Di Indonesia, frasa living hadis ataupun saudara kandungnya living Quran pada dasarnya adalah frasa yang dipopulerkan oleh para dosen tafsir hadis. Sekarang menjadi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dan prodi ilmu hadis di UIN Sunan Kalijaga melalui buku metodologi penelitian living Al-Quran dan hadis. Secara detail dan terperinci kemunculan terminologi ini, living hadis ini, saya petakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagaimana disebutkan, living hadis hanyalah satu terminologi yang muncul di era sekarang ini. Yang kedua, pada awalnya kajian hadis tertumpuk pada konteks baik sanad maupun matan. Di kemudian hari, kajian living hadis ini bertitik tolak dari praktik atau konteks, fokus pada praktik masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Ketiga, dalam kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas hadis seperti sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Berbeda dengan kajian living hadis, sebuah praktik yang bersandar dari hadis tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan, dhaif. Yang penting bukan hadis maudhu. Keempat, ini adalah membuka ranah baru dalam kajian hadis. Fokus living hadis adalah pada suatu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis Nabi. Jadi living hadis ini merupakan suatu ilmu yang terfokus pada praktik atau tradisi masyarakat sekitar yang didasari oleh suatu hadis. Contohnya yang terjadi di kehidupan sekitar kita adalah fenomena tahlil. Tradisi tahlil ini biasanya dilaksanakan ketika salah seorang meninggal dunia, lalu masyarakat sekitar atau kerabatnya lain sebagainya itu berkumpul untuk membaca zikir yang dikirimkan untuk pahalanya untuk mayat tersebut. Nah, tradisi keagamaan ini yang dikemas dengan budaya lokal baik dijumpai dalam komunitas santri Nahdliyin yang tentunya belum ada pada zaman Rasulullah SAW maupun Khulafaur Rasyidin.
Istilah tahlil ini dari kata la ilaha illallah yang berarti membaca la ilaha illallah. Tapi dalam istilah yang berlaku di kemudian, pengertian tahlil merupakan kegiatan orang atau sekelompok orang untuk membaca serangkaian kalimat seperti ayat Al-Quran, ayat salawat, zikir, dan lain sebagainya, dan istighfar dan doa. Nah, sandaran hadis dari aktivitas ini adalah dari Imam Muslim, dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Hadis yang disampaikan oleh Abu Mamah radhiyallahu an. Jadi hadis ini menjadi sandaran bahwa bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, maka Al-Quran menjadi teman di hari kiamat. Nah, bacaan Quran ini yang dibaca oleh sekelompok orang yang membacanya ketika tahlil itu akan dikirimkan dan dimaksudkan untuk pahala untuk mayat. Jadi syafaat Al-Quran tentu akan didapatkan oleh dari sang mayit. Yang kedua, membaca salawat sebagaimana dasar dari dalil hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Dari hadis dari Abu Hurairah ini, Rasulullah bersabda, siapa bersalawat padaku 1 kali maka akan mengucap salawat kepadanya 10 kali. Jadi ketika kegiatan tahlim kita membaca salawat, maka salawat itu dikirimkan juga pahalanya untuk mayat, sehingga mayat juga mendapatkan pahala salawat tersebut. Bacaan zikir dan tahlil dan tasbih ini juga merupakan salah satu rangkaian dari tahlilan. Nah, salah satu dan sandarannya adalah qala Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah azim subhanallah bihamdi. Jadi ketika membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim ini pahalanya sangat besar, dan pahala sangat besar itu dikirimkan pada sang mayit. Dan juga banyak bacaan-bacaan yang disandarkan oleh Nabi, disandarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang dikirimkan oleh dan yang pahalanya dikirim oleh kepada sang mayit. Maka dari itu, ini merupakan contoh living hadis yang sehari-hari kita temukan di kehidupan kita, baik itu di daerah dan khususnya di daerah-daerah yang masih memegang erat tradisi tahlilan. Nah, maka dari itu merupakan salah satu contoh living hadis yang terdapat di masyarakat. Itu saja pengertian dan contoh dari aplikasi praktek dari living hadis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.